المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadiban, cukup seseorang itu dianggap pembohong. Cukup seseorang itu dianggap pembohong, pendusta, an yuhadditha bi kulli ma sami'a, dari apa-apa yang dia ceritakan. Dia berbicara dengan apa-apa yang ia ceritakan. Artinya di dalam hadis ini menjelaskan seseorang yang menambah-nambah akan cerita. Ya. Kata orang Pontianak, banyak bumbunya. Cerita niatnya ingin menyenangkan orang lain. Niatnya ingin membuat orang tertawa. Tetapi ya, dia bercerita tentang sesuatu yang tidak benar. Paham dong? Maka orang ini dianggap pembohong. Makanya hati-hati kalau kita bercerita membahagiakan orang lain, sangat betul, sangat benar, dan itu wajib. Namun jangan gara-gara kita ingin membahagiakan orang lain, kita membuat cerita yang berandai-andai ataupun yang mengada-ngada. Ini hati-hati, ini tidak boleh. Ya. Nabi Muhammad SAW itu beliau kalau bercerita, ya, pernah ada seorang nenek-nenek datang sama Nabi. Ini nenek-nenek Masya Allah ya, umurnya pokoknya lansia sudah. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, engkau enggak masuk surga. Engkau tidak masuk? Engkau enggak masuk surga. Nangislah nenek ini. Nangis, lapor sama anaknya. Datang anaknya, ya Rasulullah, ini ibuku menangis, terseduh-seduh karena mendapat berita di saat beliau bertanya tentang keadaannya, nasibnya, apakah surga atau neraka, engkau mengatakan bahwa dia masuk neraka. Kata Rasulullah, betul, di dalam neraka itu tidak ada orang tua, tidak ada yang lansia, yang umur 80 jadi 18 tahun, yang 90 jadi 19 tahun. Paling tua di neraka itu 30 tahun, paling tua sudah. Ya tidak ada. Dalam neraka itu orang tua. Akhirnya pemuda ini memahami, berarti ibunya yang dengan ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah dan Nabi-Nya akan tetap masuk surga, cuman keberadaannya tidak seperti dia ini tua. Artinya dia tidak akan tua nanti di dalam surga. Dia akan dikembalikan penciptaannya oleh Allah seperti sedia kala, ya, bisa menjadi mudah kembali. Karena di dalam surga itu tidak ada orang tua, semuanya diawetkan oleh Allah, awet muda semuanya. Nah, itu maksud Nabi. Artinya Nabi mengatakan itu sesuatu yang benar. Nah, terkadang kita ini kan bercerita ingin membuat orang lain tertawa, tapi ceritanya nambah-nambah. Ya, ceritanya bohong, ya, itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sering disampaikan, ya, al-bala muwakkalu bil mantiq. Bencana itu bermula dengan ucapan. Nah, makanya hati-hati dalam mengucapkan. Ya, lisanuka, lidahmu ini, ya. Kita punya lidah ini, itu apa yang menjadi bahasa daripada hati ini terucap dengan lidah. Makanya hati-hati di dalam berucap. Semoga kau celaka, semoga kau dapat musibah. Ini hati-hati nak. Ucapan adalah doa.
doa. Makanya hati-hati ini. Jangan sampai kalian mengatakan sesuatu kepada diri kalian atau kepada orang lain dengan perkataan yang macam-macam. Itu menjadi doa. Apalagi orang tua nih. Ya. Apalagi orang tua. Orang tua jangan sampai mendoakan anaknya yang macam-macam. Jadi pemirsa Mahabbah TV yang mendengarkan siaran ini, Abuya memberikan nasihat untuk diri Abuya dan juga kepada para wali santri, ya. Antum panjenengan semuanya yang memiliki anak, maka usahakan ucapan untuk anak itu yang baik-baik. Karena setiap omongan orang tua itu menjadi doa. Makanya orang-orang tua dulu itu kalau anaknya itu aktif ataupun nakal, ya, bukan bahasa binatang yang dikeluarkan, bukan bahasa-bahasa hewan, tapi doa. Anaknya nakal, Allah yahdik, Allah yahfad, gitu. Semoga engkau dapat hidayah, tapi dengan ekspresi marah. Semoga engkau dijaga oleh Allah. Betuah kau ni nak, ya Allah kau ni, ya, kan begitu. Betuah artinya semoga engkau, betuah itu semoga engkau diberkahi oleh Allah. Semoga engkau mendapatkan perlindungan dari Allah. Bukan menyumpah anak dengan sumpah serapa, dengan nama-nama binatang, dengan sumpahan-sumpahan yang tidak pantas. Makanya terkadang, dengarin nih, kalau anak-anak itu sering disumpahi oleh orang tuanya, maka apa yang diucapkan oleh orang tuanya itu nanti sesuai dengan gerak-gerik anaknya. Kalau orang tuanya sering menyumpah nama-nama hewan, yang keluar nanti seperti sifat-sifat hewan. Ya kan, kerak kau nih, monyet kau nih. Ya kan, nama-nama yang najis-najis, hina hewan yang najis juga disebut. Nanti sifatnya itu akan sama, naudzubillah min dzalik. Makanya orang tua itu harus hati-hati di dalam berucap dan menasehati anak. Semarah apapun kita, jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang fahish, kalimat-kalimat yang jelek. Apalagi ucapan itu mengandung kebohongan dan penuh dengan kedustaan. Paham dong? Ya. Intinya jangan pernah bercerita dengan cerita yang berkhayal, dengan cerita yang fiktif, dengan cerita yang tidak ada arahan yang baik, dengan cerita yang tidak ada nasihat dan motivasi. Itu jangan. Ya, khawatir di dalam ucapan itu ada kedustaan, ada sesuatu yang tidak dibenarkan. Makanya lebih baik kita itu kalau kita nggak bisa ngomong, lebih baik kita diam. Ya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa dia diam. Dia diam. Bagaimana kalau dengan bergurau, Abuya? Bergurau ya sewajarnya. Jangan sampai bergurau itu berlebihan, apalagi dengan ucapan. Bergurau dengan kawannya, tapi gurauannya membuat kawannya tersinggung. Contohnya apa? Menyebut nama bapaknya orang, menyebut nama emaknya orang, menyebut nama keturunannya orang. Tak boleh nak. Ya, kakek nenek moyang orang disebut. Tak boleh. Tak boleh itu. Ya, bergurau itu diharuskan. Al-mizah itu boleh nak. Nabi itu senang bergurau nak. Nabi itu kalau rindu, kalau beliau itu lagi penat ya dalam urusan umat, lagi dalam keadaan penat pikirannya, dalam keadaan banyak ya pikiran beliau itu, beliau memanggil sahabat-sahabatnya yang senang untuk bergurau. Ya. Yang senang untuk siapa sahabat Nabi yang lucu? Nuaiman, Abdullah ibn Mas'ud. Ini sahabat-sahabat yang mampu berusaha menghibur Nabi. Makanya Pak, makanya nih, dengar ini. Ya, anak-anak semuanya. Makanya kalau kita melihat para ulama-ulama kita, habaib para kiai kita, mereka pasti punya orang-orang yang bisa menghibur mereka. Di dalam perjalanan, di dalam bermuasyarah, pasti ada orang-orang yang tidak harus serius. Ada orang yang bisa menghibur dirinya. Ya.
Itu Nabi Muhammad. Seperti Nuaiman, Abdullah ibn Mas'ud, banyak sekali nih sahabat-sahabat yang bisa menghibur Nabi di saat Nabi dalam keadaan sedih. Nuaiman lah datang. Ya, makanya Nuaiman itu salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nuaiman ini ya pergi ke pasar. Nuaiman pergi ke pasar, belanja dia. Datang ke toko-toko. Datang ke warung satu. Pak, saya ngambil barang ya. Nanti siapa yang bayar Nuaiman? Jaminannya Rasulullah. Ini pedagang-pedagang dengar nama Nabi tidak berani. Ya khair, marhaba, husnudzan, ngambil Nuaiman. Kemudian datang lagi ke toko satunya. Pak, saya beli ini ya, tapi nanti yang bayar itu Rasulullah, bonnya kasih ke Nabi. Naam, ambil lagi, datang ke beberapa toko. Akhirnya setelah Nuaiman ini belanja, beberapa waktu kemudian pedagang-pedagang ini datanglah ke rumah Nabi. Bawa bon, bawa resi dia. Catatan. Gedor, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, maaf, saya datang ingin menagih hutang. Hah? Kata Rasulullah, hutang apa Nuaiman? Hutang apa wahai bapak? Iya, itu sahabatmu yang bernama Nuaiman. Katanya, beliau ngambil barang ini banyak. Tapi yang nanti bayar bonnya itu panjenengan ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ketawa Rasulullah. Enggak marah Rasulullah. Ahlan wa sahlan. Dibayar oleh Nabi. Pulang lagi orang yang satu, datang orang yang kedua. Gedor lagi pintu Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya seorang pedagang barang ini, menagih hutang. Karena Nuaiman mengambil barang atas nama dirimu ya Rasulullah. Akhirnya subhanallah. Ya, dibayar lagi oleh Nabi. Kata Nabi Muhammad, ajib ini Nuaiman. Ya, ini pakai nama saya ini. Ya kan? Ya kan? Pakai namanya Nabi. Ya gitu kadang-kadang santri itu kan. Cari aman. Cari aman. Ente kenapa enggak balik-balik pondok? Kan udah izin sama Abuya sama Umi atas nama Abuya sama Umi. Ya pengurus dengar nama Abuya dengan nama Umi aman. Berarti udah tidak dikonfirmasi lagi. Ini hati-hati nih anak model kayak begini nih. Ya kan? Kenapa ente tidak balik-balik pondok? Oh, udah izin. Sama siapa? Kata ustadz atau ustazahnya yang bagian perizinan. Oh, dengan Umi, dengan Abuya. Oh, udah. Ustazah dengan ustadz dengar nama Umi, dengan nama Abuya aman sudah. Rupanya tidak ada konfirmasi. Tapi cerita Nuaiman ini menarik, beda dengan cerita santri. Santri ini artinya ya mengkambing hitamkan nama gurunya, nama Abuya, nama Umi. Ada itu. Kenapa ente tidak masuk ke kelas? Udah izin dengan Abuya. Ketemu aja enggak. Kenapa ente balik? Abuya yang suruh balik. Untuk apa ente balik? Ngambil sesuatu. Kenapa ente buang sampah malam-malam hari? Kan larangan Abuya kan siang hanya di pagi hari. Contoh ini. Oh enggak. Abuya suruh malam hari. Kapan Abuya suruh malam hari? Ini ada enggak model kayak begitu? Banyak. Ya. Nuaiman dicari oleh Nabi. Sayyidina Umar, ahlan wa sahlan, marhaba ya Rasulullah. Cari Nuaiman. Naam ya Rasulullah. Ini Nuaiman mau diapakan ya Rasulullah? Jangan diapa-apain kata Rasulullah. Datangin, cari, tangkap dia, bawa ke sama aku. Akhirnya ada teman Nuaiman ini melaporkan, "Hei Nuaiman, ente dicari Sayyidina Umar." Allah, dengar nama Sayyidina Umar takut. Ya. Dengar nama Sayyidina Umar takut. Akhirnya Nuaiman pontang-panting lari bertapuk. Ya, bertapuk sembunyi. Akhirnya di satu jalan ya, Nabi dengan Rasulullah ini mencari Nuaiman ini. Tidak diketemukan. Nuaiman itu rupanya sudah berpesan dengan salah seorang sahabat. Dia bertapuk. Kata Nuaiman,
kalau seandainya ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad dengan Sayyidina Umar, nanti bilang aku ndak ada ya. Nuaiman tapuk di satu lubang. Akhirnya Rasulullah dan sahabat Umar datang. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, engkau lihat Nuaiman enggak? Di sisi lain dia takut untuk berbohong karena yang bertanya adalah Nabi Muhammad. Di sisi lain sudah dapat amanah dari Nuaiman, jangan bilang-bilang kalau Nuaiman ini ada. Gimana ini sahabat pinternya? Hebatnya sahabatnya begini. Karena Nuaiman itu bertapuk di lubang, ya, di lubang. Kemudian yang bertanya adalah Nabi dan Sayyidina Umar, tentunya ini sahabat tidak berani bohong. Sahabat nggak pernah bohong. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku tidak lihat Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke lubang. Paham ya? Paham enggak? Kan Nabi kan nanya, engkau lihat Nuaiman enggak? Kata ini sahabat, aku tidak lihat Nuaiman. Berarti saat itu enggak lihat. Sebelumnya udah paham ya? Sahabat enggak bohong. Sahabat enggak bohong. Ya. Kau lihat Nuaiman enggak? Saat ini aku nggak lihat Nuaiman, tapi tangannya sahabatnya nunjuk ke lubang. Rasulullah tertawa. Nggak marah Rasulullah. Kata sahabat ini, aku nggak lihat Nuaiman ya Rasulullah, ya Umar, tapi tangannya nunjuk ini. Rasulullah paham. Kata Rasulullah, Nuaiman, ukhruj. Keluar Nuaiman. Keluar. Kemudian Nuaiman keluar dengan muka selembut. Ini tak bersalah. Ya Rasulullah, maafkan ya Rasulullah. Engkau ini kan Nabi yang rahmah. Ya, dibilang, dipuji-puji Nabi ini. Engkau ini Nabi yang rahmah. Enggak mungkin sampai hati. Kenapa ente, kata Nabi, kok ente berbelanja, ente ngebon ke toko-toko, kok atas nama saya? Ya Rasulullah, engkau ini terkenal dermawan, Nabi yang dermawan. Tidak mungkin engkau marah ya Rasulullah. Makanya engkau ini saking dermawannya, aku mengatasnamakan dirimu. Kata Sayyidina Umar, ente ini udah keluar pedang, jangan wahai Umar, suruh balik Nuaiman. Suruh balik. Nah artinya apa? Nabi Muhammad dalam hal-hal kayak gitu enggak marah. Karena dalam hal-hal yang wajar, ya, wajar. Juga pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah beliau ditanya oleh orang-orang kafir pada waktu Nabi Muhammad dikejar ke Taif. Pada waktu Nabi Muhammad itu kan cerita hijrahnya Nabi, bahwasanya rumah Nabi Muhammad itu kan dikepung oleh kafir Quraisy pada saat itu kan. Di antaranya siapa itu? Abu Lahab dan antek-anteknya banyak. Ingin membunuh Rasulullah. Pada malam harinya, kata Sayyidina Ali ini pintar ya, ya Rasulullah, pintar dan mengorbankan jiwanya untuk Nabi. Ya Rasulullah, lebih baik Anda hijrah saja. Biarkan saya yang menempati tempat tidurmu ya Rasulullah. Ya Ali, nyawamu akan melayang demi dirimu ya Rasulullah. Akhirnya yaudah, pergilah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah. Keluarnya, sebelum keluar, ya kan, sebelum keluar itu Nabi itu pada waktu sebelum keluar Nabi mengintip bahwa pasukan orang Quraisy itu yang ngepung rumah Nabi. Makanya ada doa dalam surah Yasin itu apa itu, lupa Abi. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. La. Ada satu doa bukan doa, ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang melemparkan debu sehingga orang-orang kafir itu tertidur semuanya. Terselap tertidur pulas, pingsan. Ya. Nabi membacakan itu ayat, tolong yang ingat ayatnya ya. Nabi membacakan itu ayat, kemudian Nabi melempar itu melempar itu debu di hadapan orang-orang kafir itu tertidur. Di saat itulah
Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar keluar, yang menggantikan posisi tempat tidurnya Nabi adalah Sayyidina Ali. Tertidur. Tidak lama didobrak pintu Nabi Muhammad. Pada waktu ingin ditusuk, ya, dikiranya ini Sayyidina Ali ini Nabi Muhammad. Pada waktu ingin ditusuk, kata orang kafir itu, jangan dulu, dilihat dulu siapa ini. Dibuka Sayyidina Ali. Ya Ali, aina Muhammad? Nah, di sini nih. Bagaimana posisi Imam Ali? Sahabat tidak pernah berbohong. Ya. Jadi gini. Ini apa namanya? Rasulullah tidur di sini nih. Ya. Sayyidina Ali ditanya, "Di mana Muhammad, wahai Ali?" Sayyidina Ali berpindah, menggeser kakinya. Saking pintarnya Imam Ali itu. Beliau enggak mau berbohong, tapi beliau memindahkan kaki. Rasulullah enggak ada di sini. Ya. Awalnya Rasulullah tidur di sini. Karena keluar pergi sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali memindahkan kakinya. Tanpa disadari itu oleh orang-orang kafir, kata para ulama. Rasulullah enggak ada di sini. Bohong apa enggak? Enggak. Tapi kalau Sayyidina Ali bilang di sini, itu enggak. Sayyidina Ali pintar, babul ilm. Dia geser kakinya. Rasulullah enggak ada di sini. Aku enggak lihat Rasulullah di sini. Di sini berarti di posisinya tempat berdirinya Imam Ali, itu ya. Jadi sahabat itu